nabi yang berbunyi fakir, lupa bahasa Arabnya jelas, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Dari kabar ini bisa jadi kabar buruk atau kabar baik buat kita. Oleh karena itu Al-Fakir ingin penjelasannya apa minimum disebut mencintai ya, karena di satu sisi itu baik buat kita karena ingin bersama dengan baginda Nabi Muhammad, bersama Abuya, bersama Umi, bersama para aulia wa sholihin. Tapi di satu sisi lain ada anak-anak muda ataupun teman-teman kita, saudara kita yang ngefans ikutin tren artis dari negara A, artis dari negara B. Nah itu apakah itu termasuk mencintai juga, sehingga nanti khawatir mereka muslim akan tetapi dikumpulkan bersama justru yang bukan muslim. Nah ini kita ingin tahu batasan mencintai atau ngefans yang kiranya bukan aulia usul itu seperti apa. Ada juga pemain olahraga atau apa, kita ingin dapat nasihat dari Abu ya. Jazakallahu khairan. Baik, terima kasih. Masya Allah. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah masalah Anta ma'aman ahbabta. Anta ma'aman ahbabta, tentunya mahabbah di sini ada mahabbah fillah walillah, yang mencintai karena Allah. Kalau kita mencintai seseorang karena Allah, baginda Nabi, para ulama karena Allah, dengan segala kekurangan kita akan membawa bersama kesempurnaan orang tersebut. Nah itu, maka pentingnya kita mencintai dengan sesungguhnya karena Allah. Adapun jika orang mencintai sesuatu tidak karena Allah, apalagi sampai derajat kekagumannya melebihi daripada yang datang dari yang melebihi daripada, maksudnya mengagumi sesuatu melebihi daripada yang seharusnya dikagumi karena Allah, maka bisa saja keluar dari iman. Mengagumi seorang tokoh melebihi dari baginda Nabi, ini bermasalah. Bisa saja kalau sampai derajat kufur tidak akan, tapi jauh. Kalau sampai merendahkan baginda Nabi, itulah menjadi kafir. Jadi imannya yang kropos. Nah, adapun jika ada seorang anak-anak muda kita tiba-tiba terkagum-kagum dengan apakah artis dan yang lainnya yang non muslim misalnya, sampai terkagum-kagum, lihat sampai kenapa dikatakan kok almar'u yuhsyaru ma'aman ahabba, seseorang akan digiring bersama orang yang dicintainya, karena dibalik cinta ini akan bukan sekedar urusan cinta di dalam hati, akan membawa kepada perilaku zahirnya. Coba saja anak muda yang gandrung dengan film misalnya di agama di negara tertentu, ya, mulai dari cara berbicara, cara berpakaian sudah mulai niru. Bahkan mungkin na'udzubillah seorang wanita sampai berkhayal, saya pengen menikah dengan dia, saya pengen ketemu dengan dia. Bahkan agama akan dibuang begitu saja. Nah, bayangkan kalau sudah derajat semacam itu, betul-betul dia akan digiring bersama mereka. Tapi kalau hanya sifatnya derajat kepada dia adalah seninya handal, misalnya dia bela dirinya handal dan sebagainya, mengagumi bela dirinya, tapi mengaguminya tidak sampai derajat digiring bersama mereka. Mungkin saya kagum dengan bela dirinya. Mungkin ada seorang tokoh yang di mana situ panggil saya terkagum dengan bela dirinya. Kenapa? Nah, dia mengagumi, akhirnya mencintai bela dirinya, ternyata untuk Islam. Ini bisa selamat, bagus. Tapi kalau terkagum-kagum sampai seolah aku sampai khayalannya, sampai mungkin berkata di neraka pun apa-apa dengan dia, seolah-olah begitu. Yang penting aku bersama dia, aku ingin ketemu dia. Tidak apa Allah murka. Nah, ini yang akan digiring bersama mereka. Jadi urusannya adalah kecintaan kita kepada sesuatu yang bukan karena Allah, yang menjadikan kita kecintaan kita kepada sesuatu yang tidak ada hubungan dengan Allah, yang menjadikan kita jauh dari Allah, itu yang menjadikan sebab kita digiring bersama mereka. Itu tadi cinta artis yang non muslim, tak-taunya sampai dia itu meninggalkan syariat, mulai meniru-niru cara berpakaian mereka, ini akan digiring bersama mereka. Baik. Tapi namanya kagum kan bermacam-macam, terpesona bermacam-macam sebab, dilihat dulu. Tapi kalau nggak jelas sebabnya, enggak. Tapi kalau karena kekaguman karena sesuatu yang syar'i, kagum dengan bela diri syar'i kan? Ya. Syar'i. Kagum dengan kelihayan kepandaiannya dalam ilmu apa? Syar'i. Karena apa? Kita perlu kagum dengan orang dengan keahliannya, bukan karena kita kagum kepada biar kita semakin yakin, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan mengikutinya. Kemudian kita akan gunakan untuk Islam. Seperti itu.